Pokoknya kalau dulu tuh di luar kamar tuh kedengeran. Oke. Sekarang mungkin di dalam kamar masih kedengeran. Lu gak pernah ganti pintu kan? Iya. Itu dari luar pasang peredam. Solusinya ini tolong rumahnya. Pasang busa nih. Mending kakek-kakek nenek-nenek 2 orang kilometer 17 gue dilewatin. Gue udah jalan itu gue. Mereka masih lari sambil ketawa-ketawa kayak oh gila cuy. Rambutnya udah putih gitu kan lari berdua ketawa-ketawa. Gue bilang gila nih orang-orang. Di situ langsung merasa kecil. Di situ gue mereka bisa gini. Iya sih. Bis itu gue langsung nyari pisang tuh. Lu di CFD nggak besok? Besok CFD. CFD lo ya? FD. Rutin lo ya sekarang? Rutin. Lu kalau CFD bangun jam berapa berarti? Jam 4-an. Bisa lo ya. Kalau kantor Setengah 6. tapi itu menarik. Gue suka nih melakukan hal yang disuka. Itu yang gue selalu ceritakan. Gue kalau lagi traveling untuk motret subuh bangun. Iya, bener. Sama gue tenis pagi jam 6. Jam 6 bang, tenis gitu. Bangun pak. Entah kenapa gitu. 4:30 kadang udah bangun. Jadi bisa kan gue tipikal yang nggak suka kaget. Apalagi mau olahraga kan. Jadi kalau bisa lebih apa ya? Apa dibilangnya tuh? Kalau kita ngumpulin rohnya gitu kan, bangun tidur tuh kan ngumpulin rohnya tuh lebih lama gitu supaya lebih lebih menyenangkan lah. Gue akan bilang lebih menyenangkan. Bisa tuh gue jam 6 harusnya gue cukup misalnya bangun 5:15. Ini weekend nih? Weekend. Weekday gue pernah juga yang Luar biasa. weekday Main paddle? main tenis. Main Jam tenis. 6 ke jam 8. Kan gue kantor jam 9. Oke. Jam 6 ke jam 8. Habis itu gue entah mandi di tempat tenis atau mandi di kantor. Oke. Jadi gue bawa tuh seniat itu. Tapi kemudian ya satu dan lain hal tuh banyak ya. Misalnya juga kadang harus pagi harus siap-siap lebih ini atau apa dan seterusnya. Ya akhirnya gue memilih waktu-waktu kosong. Tapi ya gue tetap rutin kan. Harus rutin gitu. Iya. Tapi terakhir karena cedera pinggang kan. Salah kejepit by the way. Tapi gue akan mulai lagi gitu. Iya. Lu mulai main tenis kapan, Man? Tenis gue 2023. Lu udah 3. 2003 ya. 2023. Gue berapa tahun tuh berarti? Umur 40? Oh iya. Enggak, 39. Enggak mungkin lah. Dan bikin kami takut tuh. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. 3 tahun mungkin. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. 38. 40 bener. Bener 40. Ini 43 ya? 43 tahun ini. Tapi kan tidak pernah terlambat. Seperti kita pernah bahas, tidak akan jadi the goat. Iya. Oke. Karena gue ingetnya di zaman apa dulu pas kita zaman nongkrong masih belia dan muda, kayaknya gue jarang liat lo olahraga kan. Karena main PS, Iya. nonton DVD. Gue olahraga serius cuma 2 kali. Mau naik Semeru, mau naik Rinjani. Oke. Serius gue. Itu latvis ya hitungannya ya. Latvis, itu kan mempersiapkan diri. Tapi tidak yang kemudian rutin dan established kan. Iya. Gitu. Not event lari, lu tau gak dulu, gue bahkan ada teman gue, lu kalau mau olahraga gampang, push up aja tiap hari. Hari ini 5, besok 5, kuatinnya seminggu 5 setiap pagi. Nanti nambah jadi 6, jadi 7. Jadi lu juga gak merasa langsung diforsir, bener. Cuma bertahan 2 hari. Sisanya entah bangun kesiangan kaget gitu. Iya. Itu bahkan gue dari zaman kuliah lu tahu itu. Bahwa lu kesadaran bahwa lu harusnya menyisihkan dari 24 jam waktu lu menyisihkan kalau nggak bisa Sejam 2 jam lah ya. 30 menit 30 menit ya, iya. untuk entah stretching terus olahraga yang sifatnya kardio gitu atau yang menguatkan otot gitu, angkat-angkat beban gitu Iya. Itu kesadaran pengetahuannya sudah ada. Iya. Kesadarannya nggak ada gitu. Iya. Kebalikan sekarang saat gua kayak tadi bilang mulai bermain tenis tapi mulai banyak lah informasi kan kayak Aderai gitu kan mulai masuk kan gue mulai nontonin Aderai gitu bahwa olahraga tenis pun harus ditunjang dengan otot yang baik. Jadi gue nggak cukup hanya bermain tenis saja, harus membentuk body juga supaya dia bisa menopang gerakan gue selama bermain tenis. Tidak cukup kardio saja, ototnya mesti jadi. Iya. Cuma lagi-lagi gue lagi cari waktunya gimana cara supaya nge-gymnya bisa rutin. Oke. Dan gue merasa itu penting sih. Iya. Karena gue
Sekarang nge-gym. Lu nge-gym berarti? Nge-gym gua sekarang. Lu lari juga gak sih? Kan lari lu. Lari. CBN lari kan? Iya, tapi gue CFD kadang-kadang mager ya. Jadi gue Padahal dia orang pagi loh. Ya, gue pernah dikhianati sama dia. Ya padahal dia orang pagi loh. Iya. Enggak, perjalanan menuju Jakarta di jam 4 pagi itu. Iya. Iya Itu sih. males. Iya sih. Itu males apalagi di hari weekend. Makanya Karena lu memang harus online ya, nggak ada Iya. public transportation-nya nah cepat gue sih. akhirnya lari di UI. Oh, ini. Gue gantiin ya. Iya. Tapi gue tuh nge-gym gara-gara apa ya? Oh, ini konten Instagram gue. Lagi apa kayak perkuatlah otot buat di hari tua, bisa ngebantu tulang Iya, katanya. sama Naderai juga tuh. Iya, terus gue kayak, oh gitu ya. Dan memang dari dulu, gue punya cita-cita punya six pack. Boleh tuh. Cita-cita Gua bagus tuh. punya pengen itu. Nah akhirnya gue pergi lah ngedaftar gym. Kayak coba gym. Awalnya pakai PT kan, pakai PT. Dia bilang 10 sesi kali gue ya. Saat mulai tuh kayak, ya ampun gue ngangkat 10 kilo 15. Gue berasa gue tuh sama ini kuat. Ternyata enggak men, gila gue ngangkat 10 15 kilo udah yang kayak apa full kayak gini. Ya ampun, gue kan pagi ya. Gym tuh kalau pagi isinya tuh yang bener-bener yang bodybuilder. Monster-monster semua. Monster. Jadi kalau lu ngeliat sebelah lu lagi main pool juga yang kayak gini. Mental down ya. Dia udah kayak yang berapa nyoloknya dari paling bawah tuh gue gini. Anjing gue udah mengkel. Gue bilang, awalnya tensin cuy. Ya kayak udahlah. Kayak rutin tuh. Akhirnya kayak bener-bener gue sambil lari juga kan. Makanya gue ada fase gue kurus tirus abis tuh. Ya. Nah, gue ngobrol sama PT gue, kok saya nggak ini ya, nggak kuat ya, kok nggak kebentuk ya. Emang gitu mas, udah nanti pakai yang penting rutin, jangan lupa vitamin sama suplemen gitu. Nanti ada fasenya ntar tiba-tiba lompat gitu. Dan bener, beberapa bulan terakhir baru berasa gedenya, kelihatan gede, lagi dia bilang kayak nanti mas kalau udah mulai kelihatan bentuknya, mas bakal akan ketagihan. Dia bilang misalnya Menjaga itu kan. Ya. bukan ngejaga lon. Jadi misalnya lu dada lu udah mulai jadi tuh, kayaknya bahu gue harus gue gedein deh. Menyempurnakan. Iya, kayak aduh, Iya. ini kayak perut gue Sayap bisa disayap. sayap back gue bisa kayaknya kayak biar biar kelihatan. Nah, ketagihan gue akhirnya kayak sekarang gue makanya gue tuh misalnya ngantor jam 9, gue tuh bangun jam 4 sampai kantor jam 5 jam 6 nge-gym tuh sejam 2 jam gitu. Dan gue baru tahu dari PT gua, ternyata lu punya otot nggak hanya ngebantu tulang, lu ngebantu organ, menjaga organ dalamnya. Itu yang membantu misalnya usus, ginjal, jantung, semua tuh kesupport sama otot ternyata. Iya. Makanya Bener. kalau organ lu sehat, lu lebih susah sakit. Itu bener sih. Iya. Zaman dulu gua tuh ada fase kayak musim-musim hujan, kemarau. Gue gampang banget flu. Kayaknya lu tahu deh, misalnya gue udah bawa tolak angin tuh, gue udah seruput-seruput Lu sering sih emang. bawa kemana-mana. Sekarang ya ampun, jarang banget gue masuk angin atau sakit atau apa. Udah jarang banget gue. Kayak iya ya, sejak nge-gym lah tuh. Nah kayak makanya gue sekarang kalau misalnya ada 1 hari, kan misalnya 3 hari nge-gym, rest day sehari 2 hari, ntar nge-gym lagi. Nah kalau misalnya gue udah ada jadwal yang berubah tuh gue bete tuh kayak, aduh walaupun ada, aduh kayaknya lagi males banget deh. Iya gitu. pasti sih itu. Lagi sakit-sakitnya, lagi kan lagi luka-luka kan ototnya. Lagi sobek lah istilahnya. Lagi sobek tuh, aduh, kayak males banget lagi. Ada momennya, cuma kayak gue pernah dicengin. Jadi ada momen, kan gue kadang-kadang zaman dulu ya ngecengin orang nge-gym foto di kaca. Kayak ngapain sih foto-foto di kaca, nggak jelas anjir gue bilang. Ada momen gue lagi di kosan, jadi juga ya. ternyata gini lah ya. Ini dia mengapresiasi ya hasil kerja keras men. Gue baru tahu. Oke, iya enak juga ngeliat badan tuh kayak fit, bugar gitu. Kayak
foto dan setek. Jadi gue bangga juga gitu dan kelihatan kan apa belum kelihatan pundaknya apanya gitu. Sampai misalnya ada orang yang ngomong, lu nge-gym ya? Badan lu sekarang ini banget. Iya. Ya kan nggak perlu malu kenapa malu. Iya. Tapi kalau Henry emang dari dulu dia emang doyan olahraga sih. Dari dulu, Waktu dari kuliah juga kan dari dulu bola, main futsal. bola, main basket. Main bola deh kalau Iya. Bola, basket, Bulu bola, tangkis. voli, Iya, bulu tangkis kan juga lu. pingpong. Iya. Ini dia emang doyan aja olahraga dari dulu. Dan yang gue senang dari nge-gym adalah saat kemarin gue main basket. Gue tuh pernah main basket. Gue kan sejak gue pernah patah tulang kan gue. Terus main basket lagi. Itu berasa ini misalnya gue absen lama tuh basket main lagi. Ini sakit nih tangan semua. Iya. Ini kan gue udah absen basket juga lama ya. Kemarin gue main basket. Nah itu gue berasa hasil dari nge-gym. Ya ampun. Semua jadi lebih enteng, semua jadi lebih ringan. Gue gerak mau gimana, lebih enak. Terus power buat nembak juga enak dan nggak kaget otot. Iya. Kayak biasanya tuh sakit tuh di sini sama di sini. Kemarin, biasa aja udah. Emang bener yang tadi lo bilang ya, Adera bilang bahwa kalau lu main tenis, lu harus bangun otot lo. Iya. Terjadi juga di basket. Semua olahraga. Semua olahraga. Enak banget, lo bilang enak banget. Karena kan itu yang menopang pergerakannya selama, ya kan lu harus sekian waktu kan gitu kan. Bergerak dengan intensitas tinggi. Iya. Ya ototnya yang nopang gitu. Iya. Mau nggak mau udah. Ya harapan gue adalah ya buat hari tua juga sih. Kayak misalnya organ dalamnya kebantu kan buat hari tua, tulang, banyak yang juga kan Minimal misalnya, tidak mudah rusak. iya, ada tuh yang konten kakek-kakek sama nenek-nenek yang nge-gym. Ternyata masih fit banget yang mukanya masih muda gimana gitu. Itu gue pengen kayak gitu tuh. Gitu tuh. Makanya kayak ya akhirnya gue ditekunin nge-gymnya gitu. Tapi lu sampai menemukan ini nggak sih? Menemukan pola. Gue tuh sempat nge-gym. Dulu zaman kantor gue ada gymnya. Sampai sekarang masih ada. Cuma dulu tuh ada PT-nya. Jadi kita tinggal datang ikut kelas. Nah, tapi entah kenapa gue tidak merasa gym itu gue tidak menemukan bentuk progresinya gitu. Progresinya seperti apa? Beda kayak di tenis dan padel. Gue tahu, gue masih lemah forehand ya, gue masih lemah backhand ya, gue bertajam lagi nih gitu. Jadi saat berlatih tuh gue tak punya tujuan. Nah ini buat gue sangat penting tuh, berlatihnya punya tujuan. Nge-gym tuh nggak ketemu gue, gitu. Karena kayak lu bilang kan, memang butuh proses untuk bisa benar-benar terlihat dan segala macam. Nah celakanya pada saat gue nge-gym waktu itu hanya nge-gym saja. Jadi nggak mungkin kalau saat itu gue udah tenis atau padel, nge-gymnya terasa kayak lu bilang tadi di basket. Ini jadi enggak. Jadi gue pulang sakit-sakit doang hand dapetnya. Di gitu. Sakit doang nih gitu. Jadi itu yang menimbulkan aduh besok ini enggak ya. Nah, waktu itu ada ininya Muay Thai. Boxing lah, lebih ke boxing. Ya boxing kan melampiaskan emosi aja buat gue waktu itu. Lebih menyenangkan jadinya. Tongol tapi ya udah dapat capek gitu. Jadi gue dapat capeknya doang. Apalagi yang olahraga apa ya dibilangnya? Apa kalistenik ya? Aku lupa yang terus ngeplank, terus gerakan jumping jack gitu-gitu apalah namanya tuh gue lupa. Hit kali hit. Itu yang cuman gerakan doang kita balat gitu bener-bener. Itu waduh, pulang sih senut-senut, Pak. Pasti. Senut-senut gitu. Belum main alat. Nah, justru tapi gue bicara nge-gym. Gue tahu pertama kali gue masuk gym adalah gue waktu LDK latihan dasar kepemimpinan waktu OSIS SMA. Jadi OSIS SMA LDK-nya adalah kalau lu salah, lu harus push up. Gue sampai SMA nggak bisa push up, Pak. Nggak bisa push up gue. Jadi bener-bener tangan gue nggak bisa turun. Turun jatuh bener gitu, perut kena. Akhirnya karena gue nggak mau malu, gue ke gym. Wah itu terjadi kan, gue diledek satu gym tuh. Sampai semuanya yang lagi latihan ngumpul, untuk memastikan doang gue bisa push up. 3 pertemuan dibutuhkan untuk gue bisa push up. SMA anjir. Gue malu bener tuh. Tapi emang bener loh yang lo bilang bahwa awalnya lu gak akan ngeliat progresnya. Emang bener. Nge-gym ya. Lu mungkin lebih dari 6 bulan lu gak akan ngeliat. Makanya sama sih. Iya emang harus konsisten. Untuk saat lu bilang lagi sakitnya, lu tetap pergi walaupun lu gak ngeliat progresnya. Itu yang PT gue bilang. Lu berapa lama waktu itu? Wah gue setahun lebih yang gue bilang. Tapi lu emang sempet, gue ngerasa waktu itu karena gue sering ketemu dia ya. Dia tirusnya bener-bener sampai pipinya tuh masuk. Gue bilang, wah dia sakit, kayak kagak sakit tapi.
Yang karena gue lari, habis itu gue sempet Intermittent ekstrim tadi. iya 24 jam. Waduh, 24 jam gue. 24 jam minum doang. Minum doang, habis itu langsung lari 10 kilo. Nah itu gue bener-bener habis tuh. Nah habis itu gue semakin lemah dong, karena kan nggak ada energi gue. Itu bangunnya lama banget loh, bener-bener kayak, wah gila, setahun lebih kali loh sebenarnya kalau gue sampai kelihatan kayak sekarang ya, kayak lu ngeliat yang foto gue kemarin itu yang putih, kan kayak keng gitu. Itu lama, emang yang penting saat lu nggak ngeliat, bukan berarti nggak ada progres. Nah itu yang paling menyakitkan dari nge-gym. Gue jadi bener sih, tapi bener juga. Gue jadi bertanya balik sih juga ya. Kenapa gue tidak menemukan itu di gym? Gue menemukan itu di tenis. Sebenarnya tenis pun sama. Gue 6 bulan itu bener-bener latihan basic sampai bener-bener bisa main nyaman gitu. Iya. Soalnya Bener kalau juga sih. ukurnya lu bisa, lu harus lawan kan. Iya Harus sih, lawan orang, iya sih. iya. Kalau ini kan lu lawan sama diri lu sendiri. Iya sih. Kayak, Iya. "Ih, belum ada lagi. Aduh, gue masih kecil ya. Kok segini-segini aja ya. Habis itu berat yang lu angkat Sama-sama aja. sama aja Iya sih, lagi iya juga sih, gitu. iya juga sih. Makanya kayak, dan lu kan ntar nemuin polanya kayak, gue tuh kayak misalnya stres gitu ya, misalnya 10 reps, Wah. satu set 10 reps gitu. Itu sebenarnya nggak bikin bangun otot lu. Makanya diajarinnya, gue udah nggak ngitung lagi sekarang kalau kayak gini. Kalau lagi lagi main dumbbell, gua berhenti sampai udah berasa gue udah nggak kuat. Jadi itu tuh baru bener-bener ngehit tuh, baru bener-bener satu udah nggak bisa kuat lagi, itu udah baru tuh bekerja, tuh otot tuh baru bener-bener bekerja. Makanya kayak yang Muhammad Ali karena kapan gue berhenti sit up? Gue baru kapan gue mulai ngitung sit up gue? Saat mulai terasa sakit baru gue ngitung. Itu make sense pas gue. Pantesan dia bilang ya, mau ngitung saat baru mulai sakit. Karena saat belum sakit itu masih kayak pemanasan. Otot lu belum bekerja banget. Gitu. Emang bener yang lu bilang. Aduh, 6 bulan setahun ya lu nggak kelihatan. Iya, nah itu yang gue katakan. Gue sempet 2 bulan, 3 bulan lah Iya. nge-gym. Nggak kelihatan hasilnya jadi gimana gitu, gue harus seperti apa gitu. Iya. Sementara kan gue benar-benar mengandalkan PT. Iya. Nah itu juga gue nggak terlalu suka tuh, maksudnya nggak mengandalkan. Jadi gue nurut lu terus nih, Iya. tapi nggak tahu Tapi nggak terjadi apa-apa gitu loh ngeliatnya. Iya. Nggak kelihatan. bedanya di tenis kan gue tahu, aduh coach forehand gue nih ya gitu. Iya. Akan difokusin dulu tuh forehand sampai benar baru backhand gue nih ya gitu. Gue tahu harus membenarkannya. Iya, nggak tahu sih apakah itu karena pengaruh memang ketemu aja gitu, maksud gue di olahraga tenis. Tapi sekali lagi tetap perlu ya, olahraga apapun yang permainan harusnya sih tetap Ada strength trainingnya. Ini kayak Adik, setahu gue Ardi lagi mulai high rocks ya apa? Enggak, gue harus enggak. Apa yang waktu itu apa sih yang lu Hyrox olahraga nggak sih? Apa? Hyrox itu olahraga nggak sih? Olahraga. Ya, Lebih ke Atau dia sebenarnya weightlifting juga ya. weightlifting juga. Sebenarnya. Lebih ke race sih kalau itu sebenarnya. Lebih ke Kalau yang itu apa calisthenic ya? calisthenics. Waktu itu gue ikutan sama teman kita Gihon. Tuh apa namanya buat strength and conditioning. Oke. Karena kan gue bilang kan ini gue udah mau mulai lari lagi nih. Cuma permasalahan gue adalah gue sempat berhenti karena kaki gue ternyata waktu itu overuse di bagian bawah telapak kaki. yang lu bicara telapak kaki lu rata ya, lebih rata. Hampir rata. Hampir rata, Hampir iya, rata. iya. Jadi karena itu ternyata salah satu yang mesti dilakukan adalah emang masih memperkuat ototnya. Jadi akhirnya gue ikutan latihan dia lah. Latihan sama dia hari Kamis, hari Sabtu gue nggak bisa jalan. Enggak, hari Kamis, hari Sabtu gue nggak bisa jalan tuh. Baru berasa tuh ya kan, cenut-cenut tuh. Cenut semuanya, duduk sakit, ngapain sakit kan. Cuma habis itu ternyata emang lebih enak sih. Emang lebih enak. Pas larinya. Gue belum nyoba lari jauh lagi setelah itu kan. Setelah itu recover baru gue lari sih emang udah enak. Lu paling berasa saat sakitnya itu di mana? Bagian mana? Paha. Oh, paha. Ternyata emang yang paling lemah kayak gue bagian situ. Iya. Bagian situ yang paling lemah. Karena terakhir gue visio juga, orang visionya bilang, Mas nih hamstringnya terlalu pendek nih Mas. Kayak Mas dirilis. Sambung nggak hamstring? Hamstringnya terlalu pendek nih Mas. Kenapa tuh ya? Iya, ini biasanya kalau kayak gini berarti otot bagian pahanya memang kurang dilatih. Oh. Gitu. Berarti pas lari itu nggak melatih otot paha?
Secara itu enggak. Karena kalau yang gue tahu emang kalau lari itu emang lu justru pakai ototnya, emang pakai terus. Bukan melatihnya. Bukan melatihnya. Latihannya emang mesti kalau dikuatin emang mesti latihan beban. Oh, weight training tetap ya. Banyakin leg day ya. Iya. Tetap kayak gitu. Cuma kalau misalkan lari ya emang kepake terus aja. Iya. Emang kepake terus. Karena beberapa temen gua kayaknya mulai olahraga juga loh. Kayak ya di umur gua kali ya, kayaknya banyak yang penyakitan baru muncul. Iya, kayaknya di umur 30 sekarang orang-orang udah mulai pada, ya yang gua tahu ya, maksudnya yang seumuran gua mungkin di atas 30 tuh udah mulai pada ada kegiatan olahraga. Bener, itu teman gua cedera MCL. Udah kayak MCL gara-gara, ini gua saksi langsung ya, main bola nih. MCL apa ACL? MCL, meniskus sesuatu gitu. Jadi lagi main bola, dia memang badannya tuh agak gede di atas, kakinya kecil. Oke. Nah, lagi main bola, ada bola umpan lambung lah, dia motong pun dia nggak sambil lari loh, dia bener-bener kayak ini melawannya di belakangnya dia tinggal nahan dia doang, karena bolanya udah jatuh ke dia. Tiba-tiba dia tahan, terus dia tiba-tiba kesakitan, bola ini kayak mulai pincang-pincang. Dia bilang gue dengar suara apa gitu. Ternyata putus MCL-nya. Aduh. Wah itu gue tanya dong. Otot sobek nih. Otot sobek. Gue nanya dong. Akhirnya dia check up. Gue tanya kenapa? Iya. Gue disaranin ya itu. Mulai weight training buat jaga otot-ototnya. Ya omongan dokter sama lah kayak omongan PT gue lah. Terus kayak gue harus mulai nih olahraga yang kencangin otot gitu. Oh gitu. Makanya gue kayak ada satu lagi temen gue tuh kenapa ya waktu itu ya pinggangnya kalau nggak salah. Pinggangnya kenapa? Disaranin juga weight training atau olahraga dia kalau dia nggak lari ke weight training, dia larinya ke berenang. Berenang karena paling aman sih. Iya, kejepit juga disarankan berenang. Oh, berenang juga ya. Cuma belum gue lakukan kan. Maksudnya susah nyari kolam renang di mana lagi berenang nih. Ya udahlah gitu gua. Karena sebenarnya kalau nggak salah berenang itu juga ngebantu bangun otot. Iya, kalau berenang itu kalau gua omongannya kemarin adalah berenang itu menggerakkan semua otot. Kan? Iya. Tapi tidak terbeban berat. Karena proses air sendiri sudah memberikan tekanan mengambang. Jadi lu dipaksa aja untuk menggerakkan semua otot. Kebanyakan lah, secara kebanyakan gitu. Iya. Tapi ya menarik sih, gue memahami kenapa gue mulai berolahraga. Nggak tahu ya, kita dari mahasiswa kenapa setidak zaman itu satu secara lingkungan menurut gue memang bukan lingkungan berolahraga buat gue saat itu, lebih ke lingkungan nongkrong. Cuma kemudian kalau gue sih lebih kepada yaitu gue menemukan kegiatan yang menurut gue ini bisa gue lakukan sampai tua, menyenangkan. Secara networking atau hubungan juga gue ketemu orang baru banyak banget. Di tenis kan karena gue ikut reclub gitu kan, yang kemudian ketemu orang baru, kenalan dan seterusnya gitu. Bahkan beberapa kalau ketemu lagi, bang ingat gak lu kita pernah main bareng lagi, kapan ya gitu. Gue lacak fotonya karena gue selalu foto tuh sesi akhir kan. Oh iya lu ada gitu, gue lupa. Itu menyenangkan dan gue yakin itu bisa gue lakukan sampai tua. Nah tapi kenapa baru mulai terlambat itu juga gue sebenarnya jadi ini sih. Kenapa dulu gue nggak lakukan ya gitu. Tapi gue secara habit lingkungannya nggak ada dulu kalau menurut gue. Jadi gue juga tidak terpacu dan gue tidak melihat fungsi ya itu tadi kan, karena memang bukan olahragawan, bukan atlet gitu, nggak akan jadi the GOAT. Tapi saat lu mulai tenis pun kenapa? Iya. Maksud gue, apakah lu nemu kondisi kesehatan seperti orang-orang? Enggak. Jadi sebenarnya betul. Gue nggak tahu kenapa memilih ke tenis, karena saat itu di kantor tuh ada banyak banget cabang olahraga. Salah satu yang paling gampang adalah pingpong. Kami tinggal turun ke basement dulu main pingpong. Bahkan lu di Atma Jaya juga gitu. Gue pernah tuh main pingpong waktu itu ada di Justinus Basement. Itu ada meja pingpong dulu. Tapi nggak juga jadi tertarik untuk berlatih ya. Termasuk banyaknya UKM. Nggak nemu aja sih kan kayaknya gitu. Oh nih bukan kurang cocokan lah ya akhirnya. Bukan ini gue bilang ya kok nggak gue ya olahraganya gitu. Ini nggak bisa dijelasin sih. Gue susah jelasinnya. Begitu tenis. Mungkin ada bantuan karena waktu itu gue mulai main tenis sebenarnya di kantor sebelumnya gue udah mulai sebelum COVID tuh jauh itu dengan bapak-bapak yang dia tahu lu cupu tapi dia senang aja lu ikutan. Jadi lu in group. Ayo main tenis. Nah gue akhirnya jadi yang ngurusin event tenisnya kan kali setiap minggu bawa bapak ini main gitu. Tapi karena obrolannya nyambung lalu ya
mulailah ada perasaan kayaknya gue harus berpartisipasi dah. Ya kan nggak boleh lu cupu terus gitu. Tapi karena COVID berhenti, tapi sudah ada perasaan menyenangkan di tenisnya. Itu yang terbawa. Jadi begitu COVID selesai, wah gue pengen olahraga rutin apa ya? Oh ya udah, Akhirnya ambil tenis gitu. Ditambah dengan sekarang posisi kondisi yang ada reclub gitu yang memudahkan lu bisa tune in. Gue nggak harus siapa yang mau tenis ya, itu kan yang paling PR kalau olahraga permainan tuh itu kan ngumpulin orang-orang dibanding gym atau lari yang bisa mungkin bisa solo gitu atau berenang yang bisa solo, atletik lah pada mostly atletik. Kalau tenis kan lu minimal berdua, lebih bagus berempat, bertiga nggak dapet gitu, harus cari orang, nyari lapangan ini. Kalau sekarang kan ada yang buka nih, oh yaudah ikut gitu, kenalan gitu. Tinggal lu ngukur aja, skillnya semana, skillnya segua nggak, atau di atas gua banget nggak, atau di bawah gua banget ya, tinggal itu doang. Iya. Lu kan dulu perokok berat nih, Man. Lu berhenti ngerokok karena menopang kegiatan tenis gitu kan? Gua nggak ngerokok karena kamar gua bau. Gua kirain. Tapi ada dampaknya nggak? Oh ngaruh berhenti ngerokok itu. Oke. Gue sempat, tapi pada saat tenis gue masih sempat ngerokok ya. Iya. Masih. Sempat, masih ngerokok. Nah, gue nggak tahu, mungkin secara badan juga menolak. Ya, jadi menyenangkan aja tidak ngerokok bakar. Nah, gue bilang ngerokok bakar masih vaping. Iya. Ngerokok bakar itu, bahkan kalau gue lagi tenis atau padel pun sebenarnya gue nggak segitunya vapingnya. Menyenangkan sih gitu, menyenangkan. Jadi dalam masa olahraga itu, karena gue pengen berusaha perform lebih baik kan, secara detak jantung tidak lebih cepat dan badan tidak lebih cepat panas dan seterusnya gitu. Itu akhirnya gue kalau lagi berolahraga tenis atau padel ya memang merokoknya berkurang. Dan menyenangkannya nggak tahu kenapa gue, sama nggak ya kita ya, setelah selesai olahraga pun nggak segitunya ada keinginan untuk ngerokok atau vaping. Iya betul. Gue enggak lagi, sama aja. Kalau lu kan bukan perokok berat soalnya iya kan? Lu kan dari dulu nggak yang perokok berat banget kan? Iya sih. Iya. Ya, kalau dia kan dulu Nggak bisa tidur doang pak. Tidur sama mandi. Iya sih. Mandi kena basah aja. Kalau mandi nggak basah terlalu ini bisa juga kayak. Sebenarnya bisa juga kan bisa gini. Terlalu serius sih tapi. Tidur doang. Terlalu serius. Nggak ngerokok. Bangun loh. Tus. Iya. Itu parah. Nah menyenangkannya bukan menyenangkan ya. Nggak boleh juga gue bilang menyenangkan vaping. Lebih mudahnya vaping kan gue ngeremnya juga banyak. Jadi kalau pengen dah bisa tahu. Tapi itu membantu sih menurut gue, dan itu menyenangkan. Dan bahkan gue kan gue udah, kalian kan juga gue nggak suka nongkrong mabuk nih sih. Untuk minum alkohol dulu ya, pada saat dulu gue rutin banget tenis dan segala, karena besok mau tenis nih gitu. Gue pengen perform lebih baik. Karena kan kalau gue nggak tahu di gym atau di lari, tapi pasti terasa menurut gue ada perasaan kesel saat lu tidak dalam top performance gitu. Di tenis gue sangat berasa. Kalau gue kalah karena bodoh dan tolol itu menyebalkan. Kalau gue kalah karena musuhnya jago nggak apa-apa. At least mentok kemampuan gue gitu. Tapi kalau aduh anjir gue kurang tidur lagi gitu, itu sebel pak. Iya. Gue berasa sih kalau itu. Iya, sebel nggak bisa top performance karena sesuatu hal yang bodoh. Kayaknya gue bahkan bisa tidur jam 10, jam 9 udah tidur, karena besok mau subuh harus bangun nih jam 5 gitu, setengah 5 untuk main tenis gitu. Sangat bisa. Ini sekarang karena lagi sakit pinggang kan balik rumah pagi. Besok nggak ngapain ini ya. Nah, udah lagi. Pusreng dia. Pusreng jam 12 jam 1 gue perhatiin. Hendri Masih online nih. mulai naik kawan ini gue lihat. Iya. Tapi iya sih, gue menemukan nge-gym itu membantu cabur-cabur gue yang lain. Makanya gue sangat gue harus menyempatkan diri. Tapi lu jadi gym jadi core ya, maksud gue. Jadi core. Karena olahraga yang lain kan gue udah terbiasa. Enggak, gue melihatnya kan karena lu kan maksudnya tidak yang basket atau bola, enggak gitu. Itu bola, basket, nanti bulu tangkis, basket, bola, bulu tangkis, ntar lari gitu. Maksud gue lu tidak yang satu benar-benar ini kan banyak kan, tapi makanya menurut gue justru dalam posisi lu core-nya adalah gymnya. Jadi nge-gymnya yang gue ini. Karena bener yang Ardi bilang, gue tuh udah dari dulu gue mau olahraga, banyak olahraga gue kayak lu kan zaman olimpiade hukum kan main futsal kayak main mini soccer, main futsal, terus main basket. Nah menurut gue sekarang gym jadi core-nya karena
ya itu yang gue liat konten otot itu ngebantu di hari tua dan berasa banget lutut gue lebih enak sekarang. Ada tuh fase gue main bola mini soccer, gue pulang tuh berasa lutut gue aduh sakit banget ya. Akhirnya gue pakai knee supporter gitu. Kalau sekarang kalau gue lupa knee supporter ya udah nggak apa-apa, gue main aja. Cuma mungkin itu gue tetap gue pakai karena udah biasa pakai itu, rasa nyaman pakai itu gitu. Tapi saya saat main butuh nggak lagi gitu. Nah tapi saat mainnya pun muscle memory yang jalan. Tapi badan gua sudah lebih baik. Udah lebih baik, udah lebih gitu. kuat ya. Jadi lebih kuat karena main basket, main bola. Yang biasanya gua 10 menit udah ngap, sekarang di menit 20 lah. Nah, itu benar tuh. Itu Gitu. berasa tuh. Berasa ya? Berasa tuh. Gitu. Di main tenis juga kan setelah poin kesekian biasanya ngap dulu, ini enggak gitu. Bahkan bisa habis main beristirahat sebentar, aduh kapan main lagi ya? Iya, betul. Nggak sabar. Kalau padahal bahkan segitunya gue udah tahu nih, 2 jam satu lapangan orang nggak boleh lebih dari 8 orang aja, lu cuma bisa main 7 sampai 8 kali. Itu tidak menyenangkan menurut gue, sangat kurang. Tapi ya sudahlah. Apalagi dalam kondisi gue baru pulih cedera, ya sudah gitu, itu cukup. Tapi kalau lagi intens enggak cukup. Enak tuh 2 jam berenam, puas lu main, sampai tumbang lu. Apalagi berempat, tumbang bener. Kalau intensnya tinggi 1 jam berempat cukup, sangat cukup gitu. Nah itu yang secara ini gue juga berasa tuh kekuatan ini tuh semakin lama semakin baik. Tapi lu belum ngetes ya dia hasil calisthenics lo itu, pelari lo? Sekarang sih udah lebih jauh lebih bagus. Oh iya, Udah jauh lebih masih bagus. sakit ini lo? Apa? Yang lu bilang lutut gue ya? Oh enggak. Apa namanya? Bagian telapak kaki. Itu Telapak kaki. masih sakit nggak? Sekarang sih udah enggak karena Gue beli sepatu baru. itu juga tapi yang gue rasain bedanya adalah kan gue belum rutin ya, belum serutin itu, tapi emang mungkin karena pola latihan gue berubah juga. Jadi gue lebih sekarang larinya udah nggak terlalu sesakit dulu lagi. Iya. Nggak sesakit dulu lagi. Tapi lu ngejar leveling gak sih di lari lu? Ngejar pace maksud lu? Apapun itu Leveling yang dia apapun yang lu tetapkan sendiri gitu. Ada sih. Apa target terdekat lu apa? Sebenarnya gue tahun ini pengen maraton. 42. Iya, pengen. Tapi memang lu pernah 21-nya lu pernah? udah lewat. Oke, oh ya makanya kan nggak mungkin dari 5 42 nih kayaknya kan agak gimana gitu. 21 tuh gue udah berapa ya? 3 apa 4 kali sih. Oh ya, cakep. Jadi udah. Berarti lu pengen tahun ini. Pengen tahun ini, cuma memang belum dapat tiket race-nya aja. Oke. Belum dapat tiket race-nya aja. Gue pengen karena gue sadar badan gue juga nggak se-fit itu ya. Gue sih targetinnya paling nggak 5 jam. 5 jam tuh Secara berarti waktu, secara pace, pace berapa tuh? 7. kalau misalkan secara pace-nya 7. 7. Udah bagus lah. Maksud gua lu kan tidak yang pace 3. Enggak. Kalau pace 3, kalau 42 tuh atlet sih. Udah masuk atlet. Sempat ya gitu. Udah masuk atlet. Jadi itu paling ya latihannya sekarang udah, kalau dulu kan memang karena baru pertama-tama kali ya, dan belum terlalu ngerti juga. Jadi ya emang bener-bener sekuatnya banget gitu. Sekuatnya banget diporsir aja. Tapi sekarang kayak oh ya udah mulai lebih ke konsisten aja, sama lebih ke ya udah yang penting jangan sampai habis napas aja. Tapi lu ini nggak membuat, gue tipikal itu soalnya membuat kurikulum nggak? Gitu, kurikulum pelatihan yang kemudian lu menetapkan, merencanakan gitu. Karena buat gue olahraga itu salah satu yang menyenangkannya itu di situ. Ini sesuatu yang gue bisa punya kontrol full. Gue tahu gagal di mana, gue tahu rasa ininya di mana gitu, gue tahu harus memperbaiki di mana gitu. Sebenarnya ada, gue bikin kayak sekarang udah gampang banget ya. Jadi kayak setiap kali gue lari, gue tinggal masukin data lari gue ke ChatGPT, gue minta di analisis. Oh cakep. Terus gue bisa kayak seminggu ke depan kira-kira gue mau latihan apa aja. Itu udah langsung diaturin sama dia kan. Kayak gimana. Cuma kan kembali lagi manusia ya. Pasti ada kayak misalkan biasanya tuh gue bikin kayak seminggu tuh 4 kali Latihan. seminggu 4 kali latihan. Karena minggu tuh udah pasti long run. Minggu udah pasti long run. Nah sisa 3-nya lagi nih. Biasanya 2-nya itu larinya easy, 1 lagi speed. Yang easy-nya gue pasti ngelakuin. Yang speed ini nih. Karena Speed itu berarti jarak tempuh lebih pendek, tapi yang lu kejar pace-nya gitu. Iya. Oke. itu yang paling capek. Apalagi kalau misalkan habis speed, besoknya kerja. Iya. Itu pasti hancur-hancuran. Makanya gue kadang ini yang ketiganya ini ya udahlah gue ganti easy aja kalau emang badannya lagi gak enak. Mungkin itu juga yang bikin kayak sekarang tuh jadi lebih
ya nggak ini lagi, nggak sesakit dulu lah larinya. Lu kan lu dulu juga yang pas lu muda ya, anjay pas lu muda. Lu kan juga bukan orang tipe olahraga. Iya. Pasti lu mulai lari. Apa yang paling lu rasakan perubahan secara fisik yang kayak, oh ini karena gue lari, langsung lu bisa identifikasi karena saat mulai gue lari, ini terjadi dalam tubuh gue. Nih, kalau bagian itu gue gak ngerasain. Yang ngerasain adalah orang rumah gue. Oke. Katanya gue ngorok udah gak segede dulu lagi. Dan Valid. Gue akhirnya gue percaya. Gue percaya. Ya, karena orang dengan badan lebih besar tuh ini ya. Kemungkinan ngoroknya lebih gede kan. Dia bilang sih, ya orang rumah gue bilang sih, kayak kamu ngoroknya tuh udah gak sekenceng dulu lagi. Seberapa luas rumah lu dulu? Berapa ya? Kok sampai menggelegar sampai satu rumah bisa dia udah nggak harus kenceng dulu. Pokoknya kalau dulu tuh di luar kamar tuh kedengeran. Oke. Sekarang mungkin di dalam kamar masih kedengeran. Lu nggak pernah ganti pintu kan? Iya. Itu dari luar pasang perendam. Solusinya ini tolong rumahnya. Pasang busa nih. Oh, ngorok lu udah gak sekenceng dulu kata orang dulu rumah. kata orang rumah gitu. Oh. Yang paling berasa sih itu. Tapi kalau buat ke badan ya, gue dulu sempet turun jauh kan. Cuma semenjak gue kaki sakit-sakit, kan latihan juga jadi nggak enak. Ya naik lagi, tetap kalau itu mah. Ya. Tapi gue juga mulai bertanya lagi sih. Kita melakukan itu karena menyenangkan kah? Atau karena merasa perlu tuh? Menurut gue kita semua tahu olahraga itu baik gitu. Harusnya kita mulai dari usia lebih muda gitu. Tapi contoh, gue saat ini, lo nongkrong yuk sama lo tenis yuk, tenis sih gue ambil. Bukan gue menghindari jadi nongkrong ini, tapi menurut gue tak kenapa rasa bahagianya mau kalah pun gitu. At least gue tahu gue berolahraga, at least gue tahu gue melakukan tindakan yang gue suka gitu. Keuntungannya ada dua. Kalau di sini cuma suka doang nongkrong nih gitu. Jangan-jangan ntar malah konflik nih gitu. Jadi ada begitunya sih kalau gue ininya ya. Gue kurang lebih sama sih. Kalau kenapa akhirnya gue lari kan karena emang gue suka aja. Kalau dibilang itu perlu apa enggak buat gue nggak tahu ya saat itu. Karena ya gue ngakuin karena gue suka aja. Terus kan akhirnya jadi rutin gitu. Karena jadi rutin akhirnya kayak lu udah mulai ngatur aja kan. Jadi hobi lah. Iya, jadi jam tidur udah mulai diatur. Terus dulu misalkan suka minum alkohol gitu, nokip lah ya. Iya. Dulu kan udah berkurang kan? Jauh. Gue sekarang kalau nggak ada acara-acara yang gimana banget, enggak sih. Karena biasanya kan ya Sabtu Minggu lah, ya kalau kan Jumat Sabtu lah kayak gitu. Begitu minggunya lari agak jauh nih. Wah, hancur. Pengen perform kan? Hancur, iya. Hancur. Entah pas lari pusing lah, atau perut itu enak. Sih, iya. Kan karena lu tau penyebabnya gitu. Iya. Aduh banget ngapain lah gua kemarin malam begitu gitu. Iya. Jadi akhirnya males yang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah kurangin aja lah. Iya. Tapi ya maksud gua kita dengan secara sadar kemudian jadi prioritasnya berolahraga. Jadi yang lain yang menyesuaikan. Maksud gua selalu membayangkan kamu nggak prioritasnya kerja, yang lain menyesuaikan aja. Karena kalau itu sudah terjadi. Kalau ini jadi wajib ya, maksudnya karena kewajibannya harus ini ya. Karena menyenangkan sih. Karena menyenangkan aja. Iya. Gue kalau olahraga kayak mini soccer, basket, apapun itu ya, yang olahraga apa sih? Permainan. Itu seadanya aja. Kalau gua, karena kan emang olahraga itu pesertanya harus ada, ini harus ada. Tapi harus cari teman. Betul. Tapi kalau nge-gym bisa sendirian. Habis itu gue di fase kayak udah kelihatan hasil kerja kerasnya. Ya. Jadi kayak, waduh, lu udah nikmatin itu. Udah pengen jaga. Iya, pengen jaga. Sama kalau bisa lebih bagus lagi karena bisa kelihatan gitu. Kayak apa? Gue suka tuh peran potensi tubuh lu sampai mana. Jadi gue pengen tahu juga, pengen nge-push juga gitu. Super saya. Iya, kadang-kadang misalnya lagi ini di kamar mandi, udah bagus cetrek. Habis itu megang tuh, aduh masih banyak lagi nih. Nah, pengen buka cilin gitu. Jadi ada yang bisa gue kejar. Sebenarnya kalau yang kayak apa mini soccer ya udah, gue udah melakukan itu dari lama. Jadi ya udah, akan jadi hobi aja gitu. Gue salah satu juga itu sih, kenapa gue akhirnya ke lari karena gue bisa ngelakuin itu sendiri. Jadi gue gak perlu bergantung sama orang. Ya, kalau lu kan selalu kayak gitu. Kita tahu tadi. Nah, gue justru pengen tahu Henry. Kalau lu mau olahraga permainan, gue tuh senangnya olahraga permainan adalah
ngebulinya gitu. Itu cukup menyenangkan buat banter lah, bukan bully lah. Kalau bully itu banternya itu menyenangkan gitu dibanding, makanya gue tidak suka olahraga sendiri. Yang kemudian apa ya? Walaupun gue selalu tipikal yang senior yang baik gitu. Senior yang baik itu jadi kalau ada misalnya baru bergabung ini nggak akan gue bully juga, nggak akan gue banter juga. Pasti gue perlu kayaknya perlu ini deh forehandnya gitu. Perlu pasti gue ajarin sedikit lah supaya dia nyaman untuk bermain. Tapi kalau ketemu yang setara atau lebih jago, enak banget tuh. Perasaan gue seneng gitu. Apalagi lebih jago, karena mau gue banter kayak apapun dia bisa dia cupu-cupuin gue kan, ya udahlah gitu. Gue cuma bisa balas banter doang. Itu yang membuat gue lebih suka dengan tenis dan padel dan olahraga permainannya itu gitu dibanding nge-gym atau berenang gitu atau lari gitu. Karena kalau gue olahraga permainan itu sekarang cari keringat Lon. Kalau banter gue udah pernah latih itu dari dulu. Misalnya tim gue lawan tim sahabat gue, mini futsal atau ini. Ya banter-banter gue gitu kayak misalnya gue ngegolin, terus gue samperin dia 1-0 gitu, 2-0. Banter kan? Iya banter gitu kayak saya main basket. Gue steal bolanya, jangan sembarangan masuk gitu. Jadi gue udah sekarang olahraga itu buat berkumpul, senang-senang nyari keringat udah. Gitu, makanya gue kayak lebih fokusnya ke gymnya aja karena gue kelihatan progresnya gitu. Oh udah enak gitu badan. Iya, karena di olahraga permainan lu tidak mengincar progres kan? Iya, gue gak mengincar progres gue. Yang penting kardionya masuk kalau gue. Makanya lari. Malah sekarang gue udah ganti lari sebenarnya, gue jadi ganti jalan. Karena buat yang ngambil kardionya doang. Iya, karena buat yang nge-gym lebih bagus jalan dibandingin lari. Ya itu tadi, gimana berarti arti bilang lari, lu menggunakan otot lagi gitu. Dan lari itu ngikis otot ternyata gue baru tahu. Iya. Ngikis otot. Itu ngikis. Enggak, sebenarnya bukan ngikis otot sih. Jadi kalau udah lari sampai heart rate berapa, emang yang dipakai lemak. Cuma kalau lo udah lewatin batas itu, yang dipakai tuh glikogen. Kalau glikogen lo habis, baru yang dipakai tuh otot. Ada tahap kayak gitu. Makanya harus tahu batas itu sebenarnya untuk sampai sini dah. Makanya ada treadmill di gym. Jadi habis lo nge-gym, habis lo angkat beban, lo kayak pendinginannya lo jalan di treadmill. Iya. Udah itu kalau tadi sepeda tuh kalau lihat itu dia kayak sepedaan selesai ini. Satu untuk nurunin itu juga kali ya, nurunin adrenalin dan lain-lain. Heart rate. Heart rate selalu nurunin juga. Ini sih olahraga pokoknya buat hari tua. Kalau gue buat hari tua aja sih, gue pengen kayak kakak nenek yang di Instagram gitu. Nah gue bener deh, gue dengan tenis gue karena sering banget ya ketemu di lapangan tenis tuh, wih lu udah tua banget coy ya. Iya. Pakai sepatu, celana pendek, kaos, nenteng raket gitu doang tuh, pengen gabung. Tapi mainnya bagus gitu, bukan mainnya bagus sih. Gue akan bilang bahwa dia bisa aja mengimbangin kita yang muda-muda, yang pemukul dan penuh semangat ini gitu. Oh berarti olahraga ini bisa gue lakukan sampai gue umur kayak dia. Nah gitu. Patokan gue. Gue juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Waktu pertama kali gue lari 21 tuh. Ada kakek-kakek. Mending kakek-kakek, nenek-nenek 2 orang, kilometer 17 gue dilewatin. Gue udah jalan itu gue, mereka masih lari sambil ketawa-ketawa kayak gila cuy. Rambutnya udah putih gitu kan, lari berdua ketawa-ketawa. Gue bilang gila nih orang-orang. Di situ langsung merasa kecil. Di situ gue, mereka bisa gini. Iya sih. Habis itu gue langsung nyari pisang tuh. Gimana nenek-nenek itu? Gue pentar kulitnya dari dia pleset. Yang nggak tahu, mereka mau mulai dari umur 5. Lu dari umur 30. Jauh banget bedanya. Iya. Nah itu, mungkin itu kali ya. Maksudnya ketika lu mulai itu lebih dulu mungkin sustainnya lebih lama sih. Pasti. Sustainnya lebih lama. Muscle memorinya. Muscle memory, bener. Muscle memory. Muscle memory. Itu kayak teman gue yang main tenis pada waktu kecil sampai remaja. Habis itu dia nggak main dari SMA sampai kuliah. Sampai kerja berapa tahun baru main lagi. Tetap beda sih. Iya. Itu karena muscle memorinya masih ada. Gitu. Jadi latih sedikit aja udah langsung oh sekarang begini ya karena ada teknik baru dibandingkan gaya lama gitu. Udah balik lagi badannya. Iya muscle memory. Cepet dia baliknya gitu. Dibanding gue yang benar-benar dari awal pukul dulu anjir. Itu juga di bola juga kelihatan. Iya, kayak orang yang kayak dulu dia jago tuh. Iya, instingnya gitu. pasti ada gitu. Itu bisa tuh. Iya. Wah dulu jago tuh dia tuh. Sering main tuh dulu. Pasti tahu tuh orang lenturnya beda. Badannya beda tuh gerakannya. Nah, satu dalam sesuatu lu bisa ngukur langsung. Iya. Latihannya lebih lama kawan ini. Iya. Benar-benar. Gue yakin di tenis juga pasti kayak gitu kayak
beda tuh. Iya, Gitu. iya kelihatan kan. Iya. Namanya gerakan beda tuh. Iya, iya. Makanya gue kalau pertandingan lu ngukurnya dari mana San? Lain kan. Wah, game lain. Ya, sama dia kita hajar sebelahnya. Iya. Kelihatannya lebih halusnya gimana ya? Iya, Kelihatan nih. Langsung kelihatan nih kita bisa langsung naker. Waduh, jauh kawan ini. Karena gue bilangnya di lari pun kelihatan. Kelihatan. Di lari. Kelihatan. Di lari itu apanya kelihatan? Cara dia lari Lon. Cara Form dia lari. Gue karena nggak benar di lari sih ya, jadi nggak Iya. harus pasti tahu lah kalau lu udah rutin Iya. lari. Beda. form larinya beda sama form larinya. otot-ototnya sih. Iya. Otot betis sih kelihatan biasanya emang. Betul. Betis Ini kelihatan sih. kalau ngeliat Ardi tuh, lihat betisnya. Dia jadi betisnya nih. Udah sering. Gue udah pasti benakar. Udah sering lari banget tuh dia. Udah mengkel gitu terus keluar tuh Iya. ototnya tuh. Iya. Wah itu mantep tuh. Tapi kayaknya semua olahraga atlet pasti begitu sih ya. Atau otot tubuhnya di kaki pasti Tapi gitu. beda kalau betis orang lari. Iya. Betis orang lari beda. Iya, telurnya beda telurnya. Beda telurnya lebih gitu. Mengkal. Gue nggak tahu ya, karena kalau gue ngeliat pelari-pelari yang emang bener-bener lari ya, itu kecil, emang bener-bener terlalu, bukan terlalu ya, emang bener-bener enteng aja kelihatannya enteng. Karena memang olahraganya mengharuskan dia begitu kan. Jadi bentuk formnya juga pasti menyesuaikan kan gitu. Misalnya kayak pebasket nggak mungkin enteng karena butuh power gitu. Misalnya main bola kan, makanya kita tidak lihat pemain bola itu kan cenderung slim fit gitu karena memang mengharuskan dia butuh speed juga dengan pergi gitu kan. Kering. Kalau pemain bola tuh kering tuh. Kering tapi ototnya ada. Iya pasti otot semua malah. Otot semua. Karena mengharuskan dia untuk bergerak segitunya, melakukan header dan segala macam. Adu badan. Iya. Pasti ini sih. Ya kalau pelari mungkin bagian otot bagian atas mungkin nggak segitu bagus bawah kali dia. Mungkin ya. Karena yang kepake banyaknya. Harus kecilin atas tapi kan dia. Iya, harus kecilin tetap. atas. Karena kalau nggak jadi beban ya. Iya. Ini kita teruskanlah berolahraga ini. Ya, buat teman-teman yang bisa mulai lebih awal. Iya, mulai Lebih awal lah. di usia Iya. dini. Iya. Apa Tapi itu rencana gue kalau gue punya anak. Seandainya gue punya anak, Tuhan mengizinkan gue punya anak. Lu kayaknya harus olahraga dah. Jangan kayak bapak lu tolol. Berolahraga umur 30 lebih. Ngapain? Iya, tapi itu juga dari rumah bener Lon. Karena bokap gue tuh main basket. Bapak gue juga pengen tenis kan. Bapak gue pegawai negeri, olahraga paling negeri adalah tenis kan. Tapi kan Cuma bokap gue itu maksa gue ke lapangan basket. Jadi kayak one on one main gitu. gue enggak soalnya. Iya. Jadi itu apa? Waktu gue SMP yang gue pengen lakukan, gue pengen ngalahin bokap gue di basket. Walaupun gue main sama orang-orang lain ya, kayak seumuran gue gitu. Gue tuh dulu basket SMP, SMA karena teman-temannya basket. Jadi gue dulu sekolah gue nggak punya lapangan bola gede. Jadi basket, badminton gue nggak tertarik. Enggak sih deh ya, itu yang dulu gue lebih ke nongkrongnya. Kalau sekolah gue sih lapangan ada semua, emang orangnya aja. Kadang-kadang kalau environment-nya nggak itu nih emang nggak ini sih, Iya. nggak membuat kita nyaman. Kadang-kadang susah juga sih. Lu main Dota sih emang olahraganya. Anjir. Jari lo ya, Fasan. Tapi iya lu zaman kuliah gue juga main apa? PUBG, Counter-Strike, iya. Bisa tuh keluarnya tapi jam 3 pagi, jam 4 pagi. Besok kuliah jam 11 ini udah lah gitu main dulu. Ntar jam 5 balik, tidur, bangun jam 10. Mungkin itu kita harus bahas juga tuh, game online. Iya, mungkin topik berikutnya tuh kita. Berikutnya lah ya. Kita oke teman-teman yang belum berolahraga, Kalau bisa mulai lebih awal mulai lebih awal silakan pilih olahraga yang menarik, coba aja. dan tidak pernah telat. Dan jangan takut FOMO. Dan tidak pernah telat. FOMO aja. Ya kan? Dan tidak pernah telat. Ya, tidak pernah telat. Oke. Segitu aja dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dah. Bye.